Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Clarissa dari Universitas Cutnyadin dan dari Prodi Agroteknologi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi dari pelajaran kimia dasar. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang klasifikasi materi. Materi terbagi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal tersendiri juga dibagi dua, yaitu unsur dan senyawa. Campuran juga yaitu homogen dan heterogen. Kita akan menjelaskan tentang klasifikasi materi zat tunggal. Zat tunggal adalah materi yang mempunyai sifat dan komposisi yang sama di seluruh bagiannya. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Campuran adalah materi yang terbentuk dari gabungan dua zat tunggal atau lebih dengan komposisi yang bervariasi. Sifat dan karakteristik campuran tergantung dari sifat zat tunggal penyusunannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi dan energi. Hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, terkecuali pada reaksi nuklir. Lanjut, saya akan membahas tentang sifat-sifat materi. Sifat materi terbagi dua, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Yang kita bahas sifat fisik. Yang pertama, wujud zat. Wujud zatnya itu bisa cair, padat, dan gas. Kerapatan, berwarna, kekerasan, titik leleh, dan titik didih. Yang kedua, kita bahas sifat kimia. Yang pertama, kemampuan terbakar, yaitu mungkin bisa terbakar. Yang ketiga, ketahanan terhadap karat, tidak mudah berkarat. Reaktivitas dan sifat biodegradable. Selanjutnya kita membahas penggolongan materi. Yang pertama, materi organik tersusun atas C dan H dan anorganik. Yang kedua, sifat-sifat kimia, yaitu asam, basa, dan garam. Yang ketiga, zat murni dan campuran atau homogen dan heterogen. Oke, kita lanjut untuk membahas unsur. Pengertian unsur. Unsur adalah materi yang tidak dapat diuraikan dengan reaksi kimia menjadi zat yang lebih sederhana. Contoh dari unsur, hidrogen, oksigen, besi, dan lain-lainnya. Lanjut, unsur terbagi dua, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Sifat dari unsur logam, yaitu berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa, dapat ditempat dan dapat direnggangkan, mengkilap jika digosok, konduktor panas dan listrik. Dan ciri-ciri non-logam adalah berwujud padat, cair, dan gas, rapuh, tidak dapat ditempat, tidak mengkilap walau sudah digosok kecuali intan. Yang keempat, non-konduktor kecuali grafit. Oke, kita lanjut untuk membahas senyawa. Senyawa adalah materi yang dibentuk dari dua unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Sifat senyawa sendiri berbeda dengan sifat unsur penyusunannya. Contohnya, air atau H2O itu terbentuk dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Lanjut membahas tentang campuran. Campuran terbentuk dari dua atau lebih zat yang masih mempunyai sifat aslinya. Contohnya, ketika gula dicampurkan dengan air akan terbentuk larutan gula. Campuran ini masih mempunyai sifat aslinya, yaitu sifat gula yang manis dan sifat air. Tingkat kemanisan campuran gula dan air ini bermacam-macam, tergantung dari jumlah gula dan air yang dicampurkan. Senyawa mempunyai komposisi yang tetap, sedangkan campuran tidak memiliki komposisi yang tetap. Campuran dapat berupa larutan, suspensil, atau koloid. Larutan sendiri adalah campuran dari homogen. Ciri campuran homogen ada dua. Yang pertama, tidak ada bidang batas antara komponen penyusunannya. Yang kedua, komposisi di seluruh bagian adalah sama. Komponen larutan terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Komponen yang jumlahnya terbanyak dianggap sebagai pelarut. Tapi jika larutan adalah campuran dari zat padat dan cair, maka cairan dianggap sebagai pelarut. Seperti yang kita bahas di sebelumnya, larutan suspensi dan koloid. Apa sih suspensi dan koloid? Suspensi adalah campuran kasar yang tampak heterogennya. Batas antara komponen dapat dibedakan tanpa perlu menggunakan mikroskop. Suspensi tampak keruh dan zat yang tersuspensi lama
akan terpisah karena gravitasi. Contohnya, campuran kapur dan air. Yang kedua, koloid. Koloid adalah campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi. Secara makroskopis, koloid tampak homogen, tetapi jika diamati dengan mikroskop, ultra akan tampak heterogen. Contohnya santan, air susu, dan cat. Campuran dapat dibagi dua, yaitu campuran heterogen dan homogen. Apa itu campuran heterogen? Yaitu campuran penggabungan dua zat tunggal atau lebih yang semua partikelnya merata sehingga membentuk satu fasa. Satu fasa adalah zat yang sifat dan komposisinya sama. Contohnya air gula. Yang kedua, campuran heterogen, yaitu penggabungan yang tidak merata antara dua zat atau lebih sehingga perbandingan komponen tidak sama, contohnya air dan minyak tanah. Sampai di sini dulu penjelasan saya Clarissa Revina Asari. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.